Hai, selamat datang di channel Warisan Cakrawala TV. Di video kali ini, kita akan membahas tentang Dewi Sri, salah satu tokoh mitologi yang sangat populer di Indonesia, khususnya di Jawa dan Bali. Siapa sebenarnya Dewi Sri itu, bagaimana asal-usulnya, dan apa peranannya dalam kepercayaan masyarakat Jawa kuno? Mari kita simak bersama. Dewi Sri adalah sebutan untuk Dewi Kesuburan dan Pertanian yang dipuja oleh masyarakat Jawa, Sunda, dan Bali. Nama Sri berasal dari bahasa Sanskerta, yang berarti kesuburan, kekayaan, keberuntungan, kesehatan, keindahan, dan personifikasi. Dewi Sri juga sering disebut sebagai Dewi Padi, karena dia dianggap sebagai pemberi padi dan makanan bagi manusia. Ada banyak versi cerita tentang asal-usul Dewi Sri, yang bervariasi di setiap daerah. Salah satu versi tertua adalah Tantu Panggelaran, sebuah teks Jawa kuno yang ditulis pada abad ke-16. Teks ini menceritakan tentang penciptaan Pulau Jawa oleh dewa-dewa. Salah satunya adalah Batara Wisnu, yang menjelma menjadi raja di Medanggana bernama Sang Kandiawan. Istrinya adalah Batari Sri, yang juga menjelma menjadi permaisuri. Mereka memiliki 5 orang putra. Suatu hari, kelima putra mereka membunuh burung kesayangan permaisuri. Dari dalam tembolok burung itu keluar 4 macam biji-bijian berwarna kuning, hitam, putih, dan merah. Biji berwarna kuning menjadi kunyit, sedangkan biji berwarna hitam, putih, dan merah tumbuh menjadi padi. Permaisuri sangat sedih dan marah atas perbuatan anak-anaknya. Dia pun meninggal dunia dan tubuhnya dikuburkan di bawah pohon beringin. Dari kuburan permaisuri itulah kemudian tumbuh tanaman-tanaman lain seperti pohon aren, pohon kelapa, buah-buahan, dan ubi. Masyarakat Jawa percaya bahwa semua tanaman itu adalah jelmaan dari Dewi Sri. Oleh karena itu, mereka menghormati dan memuja Dewi Sri sebagai pemberi kehidupan. Versi lain dari cerita Dewi Sri adalah yang berkaitan dengan Dewa Wisnu sebagai suaminya. Dalam versi ini, Dewi Sri meninggal karena dirongrong oleh raksasa bernama Kala Gumarang yang berwatak keras hati. Setelah meninggal, Kala Gumarang menjelma menjadi rumput liar yang selalu mengganggu tanaman padi, jelmaan Dewi Sri. Selain di Jawa, Dewi Sri juga dikenal di daerah lain dengan nama dan cerita yang berbeda-beda. Misalnya di Bali, dia disebut sebagai Sri Sadana, Rambut Sadana, Dewi Danu, atau Dewa Ayu Manik Galih. Di Sumatera Utara, dia dikenal sebagai Daru Dayang. Di Madura, dia disebut sebagai Ratna Dumilah. Dan di Ende, Flores, dia disebut sebagai Ine Pare atau Ine Embu. Meskipun berbeda-beda nama dan ceritanya, Dewi Sri tetap memiliki makna yang sama sebagai Dewi Kesuburan dan Pertanian, yang harus dihormati dan dimuliakan oleh manusia. Kepercayaan terhadap Dewi Sri sudah ada sejak masa prasejarah, ketika masyarakat Indonesia mulai mengenal budidaya padi sekitar 1500 sebelum Masehi. Kepercayaan ini juga bertahan hingga masa Hindu-Buddha dan Islam datang ke Indonesia. Banyak bukti arkeologis yang menunjukkan bahwa Dewi Sri dipuja dalam bentuk arca-arca atau relief-relief di candi-candi kuno seperti Candi Barong, Candi Mendut, Candi Sukuh, dan Candi Ceto. Dewi Sri biasanya digambarkan sebagai seorang perempuan cantik yang duduk di atas Padmasana, singgasana teratai, dengan 4 tangan. Tangan kanan depan seperti memberi anugerah, tangan kiri depan di atas pangkuan dengan telapak tangan terbuka, tangan kanan belakang memegang kamandalu, kendi, dan tangan kiri belakang memegang sebatang padi. Dewi Sri juga dipuja dalam bentuk ritual-ritual adat yang masih dilestarikan hingga sekarang. Misalnya di Jawa, ada ritual bersih desa yang melibatkan lakon-lakon tentang Dewi Sri seperti Sri Sadana dan Sri Mulih. Di Bali, ada upacara ngaben, pemakaman, yang menggunakan patung Dewi Sri sebagai simbol pengantara jiwa ke alam baka. Di Sumatera Utara, ada upacara Mapalus yang melibatkan pemberian sesaji berupa padi kepada Dewi Sri. Dari semua itu, kita bisa melihat bahwa Dewi Sri adalah salah satu tokoh mitologi yang sangat penting dan berpengaruh dalam kebudayaan Indonesia.
Dewi Sri mengajarkan kita untuk menghargai alam dan sumber makanan yang diberikannya kepada kita. Dewi Sri juga mengajarkan kita untuk bersyukur dan berdoa agar selalu mendapatkan kesuburan dan kesejahteraan. Demikianlah video kali ini tentang Dewi Sri, mitos penciptaan dan peran dalam kepercayaan Jawa kuno. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang kekayaan budaya Indonesia. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel kami. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.